Hey, what's up bro. Balik lagi di channelnya Kelana Klun TV. Dan sekarang gue bakalan bikin konten yang gimana ya, mungkin sedikit tabu lagi. Karena beberapa hari ini tuh banyak di kolom komentar si Kelana Klun TV, terutama yang di videonya pengakuan sang gigolo, banyak yang request katanya bikin lagi bang, katanya banyak yang penasaran juga, yang katanya kurang lama durasinya, terus kurang jelas ceritanya sama intinya banyak yang penasaran aja. Sekarang gua kabulin permintaan lo semua. Dan kemarin gua sama tim udah ngontek Mas Ari, ya narasumber yang kemarin, karena beliau udah pindah juga, jadi kita agak susah sih nyarinya. Ya alhamdulillah juga gua udah nemuin Mas Ari, dan Mas Ari juga bersedia untuk kita panggil lagi. Gua juga masih penasaran. Terakhir dia cerita dia mau nikah kan ya. Tapi gue pengen tahu, katanya ada sesuatu yang bikin dia gagal nikah, entah itu apa. Pokoknya pantengin terus channel ini, support terus channel ini. Dan sebelum sebelum ke videonya, jangan lupa untuk centang tombol subscribe di bawah ini dan enjoy. Oke. Sekarang gue udah udah barengan sama Mas Ari. Buat teman-teman ya yang nyimak video kemarin, mungkin sekarang ada perbedaan dari beliau yang dulu mungkin agak-agak masih kurus, sekarang udah ada menggendut gitu. Selamat malam Mas Ari. Gini Mas, kan jadi setelah kita bikin kontennya kemarin yang yang pengakuan sang gigolo, banyak teman-teman netizen yang penasaran, katanya kurang lama terus kurang detail, terus mereka penasaran dari mulai ya pokoknya segala hal tentang gigolo itu teman-teman banyak yang penasaran lah. Nah sekarang gue pengen nanya lagi, pas kemarin tim gue nyamperin Mas Ari, katanya Mas Ari gagal nikah. Boleh ceritain nggak itu dari itu aja dulu, kenapa siapa yang nggak bisa jadi gagal nikah gitu? Sebelumnya ini makasih ya buat semuanya. Aku diundang lagi ke channel Kelana Klun. Jadi gini, kenapa gua nggak jadi nikah? Ya karena calon istri gua kan emang tahu, cuma kesininya dia ada yang ngasut. Oh, suntikan. Ya ada suntikan, jelek-jelekin lah atau kayak gimana. Di situ sempat kecewa, makanya kemarin kan asalnya di rumah yang itu. Yeah. Nah sekarang udah pindah lagi, makanya kan susah. Terus nomor HP gue ganti. Yeah. Tadinya sih ya nggak mau, tadinya mau pengen move on dulu lah. Yeah, gitu. Soalnya aduh berat lah, tadinya gue niatnya baik, pengen berubah, pengen ini pengen itu. Ya dipikir ya itu nggak tahu, cuma taktik doang. Calon istri gue tuh nggak tahu gimana, padahal dia udah tahu. Intinya kesuntikan lah ya. Iya, ada yang ngomporin lah. Jadi gitu teman-teman, katanya beliau nggak jadi nikah karena si calon istrinya tuh sebelumnya kan dia tahu ya, si calon istrinya tuh tahu bahwa Mas Ari tuh emang dulu kerjaannya ya gigolo. Cuman kesini katanya ada yang hasut ya, jadi ada yang menyuntik, ada yang mencuci otaknya istri dari Mas Ari gitu. Jadi jadi sampai dia tuh memutuskan untuk nggak jadi nikah gitu. Sekarang gue di sini cuma mau nyampein apa kata teman-teman, katanya lebih detail lagi lah gitu, nyeritain pengalaman Mas Ari sebagai gigolo. Dan untuk jadi gigolo sendiri tuh Mas Ari selama dari mulai sampai berhenti tuh gue pengen tahu harus ada target umur si tante-tantenya atau gimana gitu, misalkan harus umur segini terus atau gimana, apa ada kriteria khusus nggak dari Mas Arinya? Kriteria khusus sih nggak ada ya, yang penting kalau buat gue sih yang penting bayaran. Nggak ngeliat ini itu, apalagi sekarang lah gue lagi bukan galau kecewa lah. Makanya kemarin sempat berpikir pengen tobat, pengen ini itu. Nah sekarang gue sakit hati bro. Jadi ya udahlah, gue pengen terjun lagi aja udah. Gue pengen terjun lagi, nggak ada target harus gini-gini. Yang penting gue ngasilin duit, udah aja kayak gitulah. Teman-teman dengar sendiri pengakuan beliau, katanya dia saking karena dia kecewanya sama calon istrinya itu, sekarang beliau udah punya pikiran untuk terjun lagi ya Mas ya. Ya kalau gue sih nggak bisa ngelarang ya, itu kan hak dia gitu. Cuman ya di sini ya di ya sayang aja gitu. Mas Ari udah mau
taubat, cuman ada problem gitu. Ada gini Mas Ari, terus ada yang nanya tuh ya di kolom komentar, katanya mau dong jadi gigolo bang, mau dong jadi gigolo. Gue mau nanya sama Mas Ari, apakah gigolo itu tuh emang ada komunitasnya, ada forumnya, atau ada emang Mas Ari tuh emang ya single aja gitulah, solo aja gitu. Soalnya banyak yang minta pengen jadi ikutan, katanya pengen gitulah. Kalau misalkan komunitas sih kayaknya gue kan nggak sampai ke segitunya, tapi pasti ada. Cuman kalau misalkan gue sih cuma sama temen gitu kan, awalnya juga diajak nggak sama. Tapi kalau misalkan kumpul-kumpul ya kan, minum-minum, ngumpul gimana bareng, iya bareng. Cuman gue nggak mau lah sampai komunitas kayak gitu. Kita pribadi aja lah. Misalkan ada yang mau kontak temen gue atau guanya, ya gue mau gitu aja sih. Nggak ini kalau misalkan bicara ada yang pengen jadi gigolo, sebenarnya janganlah. Terjun di dunia kayak gini tuh nggak mudah, sulit. Meskipun ya emang sih ke sebagian orang ngomong enak gitu jadi gigolo, tinggal modal itu ya. ngentot. Iya bener kan, tinggal kayak gitu doang. Cuman kan nggak semudah kayak gitu, nggak. Kalau gue saranin sih jangan lah. Ya buat lu yang udah ngomen kemarin katanya mau daftar jadi gigolo, ya kata beliau juga jangan sampai lah, karena beliau udah ngerasain pahit manisnya ya jadi gigolo itu seperti apa. Cuman ya tapi balik lagi ke diri kalian masing-masing sih. Cuman ya kalau mau jadi gigolo ya lu juga kan gini ya, kalau gigolo tuh kan pasti ada kriterianya ya. Dari mulai postur badan, terus ukuran si penisnya, terus ya hawa nafsunya harus bisa nyimbangin tante kan ya. Soalnya tante girang tuh yang gua tahu sih, gua udah baca di artikel, katanya nafsunya lebih dari cowok ya, dari wanita pada umumnya biasa gitu. Ya kalau buat Mas Ari nih ya, gua pengen tahu dong, ceritain hal unik selama Mas Ari nyerpis tante girang itu. Ada nggak hal unik yang sampai sekarang tuh inget gitu? Gimana? Iya dalam bergaya lah. Bergaya, ada posisi ya. Posisi ada gua harus pakai itu tuh, pakai celana dalam, tapi yang bentuknya di sininya ada kayak kayak apa ya, jadi kayak buat gajah gitu ya, kayak ini moncong gajah yang panjang itu, ada yang gitu. Gua harus gini dulu lah, gitu dulu. Nah itu yang unik, ada yang bawain langsung celana dalam tapi khusus gitu ya. Jadi kayak yang dianya cuma ngeliatin. Nah kitanya yang misalkan kayak gimana lah kalau cewek misalkan, kalau ada yang kelainan misalkan sama gadun, si ceweknya misalkan harus joget dulu atau gimana, nah kayak gitu fantasi. Jadi kepuasan dia tuh di situ gitu, baru dia nafsu dia keluar gitu ya asal kayak gitulah yang unik-uniknya. Dari posisinya kayak gitu ya. Dari posisi, dari persiapan. Gila. Ya memang kayak gitulah. Ya konyol juga sih ya gua denger. Ini Mas Ari ya, selama Mas Ari nyerpis kan ya kalau pada umumnya di kamar lah ya, hotel atau motel kalau kayak gitu. Pernah gak Mas Ari nyerpis tante cuman enggak di ruangan gitu, jadi kayak di alam, kayak di mana, di kolam renang gitu, pernah nggak? Pasti ada lah ya, pasti. Itu yang namanya fantasi. Jadi dia nggak selalu pengen di kamar atau gimana monoton. Pernah, tapi nggak di jalan juga, nggak. Sampai dia tuh ngajakin aku berendam ke suatu tempat ya, ke air panas. Di situ kan kita kolamnya pribadi. Nah di situ ya di kolam renang. Padahal ya kalau misalnya menurut gue pengennya di kamar sih. Cuman ya iya dia kan istilahnya konsumen lah ya. Gue harus ngelayanin gimana mau dia gitu kan. Ya yang gue rasain ya di kolam air panas sambil berendam. Ya enak sih, cuman ya nggak biasa juga sih. Yang penting gue menduit aja. Gue agak sedikit geli, maksudnya gimana ya? Baru denger aja gitu, kayaknya di kolam kayak gitu. Jadi fantasi mereka tuh kadang kayak pemain bokep mungkin ya. Jadi dia tuh udah, jadi otaknya tuh udah terkontaminasi dengan hal porno, bridger, terus Xvideos kayak gitulah. Jadi ya lucu aja sih kalau menurut gue yang orang awam gitu. Dan sekarang nih Mas Ari, ya tujuan Mas Ari kan katanya tadi mau turun lagi ya. Bakalan susah nggak Mas Ari untuk nari lagi klien konsumen kayak gitu? Kan udah lama juga berhenti, setahunya berhenti, sekarang terjun lagi ya, otomatis kan mulai dari nol lagi ya. Apa Mas Ari punya langganan khusus gitu, tante atau siapa lah gitu kan? Biasanya suka ada gimana ya, jadi ada satu tante yang emang
ya emang ngeket di namanya. Emang nempel banget ke Mas Adi gitulah, ada nggak? Ada sih beberapa ya, beberapa orang. Cuman ya kan waktu gue masih sama mantan gue itu, mantan dia calon, gue kan udah mau tobat kan, jadi dihapusin semuanya kontak-kontak. Cuman kontak yang teman gue enggak, gue mikir juga itu kan kontak teman, bukan klien kan, jadi ya masih ada ya. Paling sekarang ya gue minta kerjaan ya sama teman itu gitu. Masih kontekan. Terus ada yang nanyain lu kemana aja, teman gue juga bingung kok pengen terjun lagi, ya gue ceritain lah. Dia juga malahan jadi pas gue bilang mau tobat mau nikah, dia juga agak kecewa gitu kan. Tadinya bareng-bareng gitu kan, bukan partner. Nah waktu gue ngontek dia lagi ya dia kayak seneng, jadi ya dia ngasih lagi job lah. Ya jujur aja gue waktu pas gue susah move on dari calon, baru 4 lah gue ngerasain lagi 4. Ya gue nggak apa-apa lah. Jadi dia tuh udah sekarang tuh di belakang gua tuh dia ya udah nyobain tante 4 kali ya. Baru 4 kali. Dan gimana ya? Untuk sekarang kan Mas Adi terjun lagi nih. Dari segi harga apa Mas Adi masih tarifnya masih sama kayak yang dulu, apa sekarang gimana tarifnya? Berapa juta atau berapa gimana? Berapa ya? Gue ngasih tahu aja kan. Teman-teman penasaran katanya. Sama aja sih yang kemarin. Masih. Cuman ada yang salah satunya ada yang ngambek ya. Waktu denger gue pengen mau nikah udah tobat, masih langganan gue tuh sempet marah gitu kan. Kemarin dia sama gue lagi gitu kan, main lagi. Dia marah ya, tapi ngasih duitnya jadi kecil gitu. Enggak ya kecil, tapi gak tau lah. Tapi dia ngomongnya pas di WhatsApp itu ntar ditambahin ya, jadi marah pura-pura lah. Nah gitu. Mungkin nggak segitu sih ya. Gua rasa sih gimana ya, buat temen-temen misalkan penasaran banget nih ya, nanti gue bisa kasih kontak beliau ya. Silakanlah nanti di luar gua lu mau nanya-nanya ke beliau tentang ini itunya, karena soalnya kalau di video kan ada durasi juga ya Mas ya. Ini udah malam juga. Ini udah kita syuting ini jam 12 malam karena Mas Ari ada waktunya jam segini, jadi ya sebelum ditutup saran dari gua, kalau misalnya bagi yang melihatnya jadi gigolo tuh enak, dapat duit gede, kerjaan cuma ngewe doang. Sebenarnya di balik itu bahaya juga ya, bahaya. Terus gue juga terpaksa sih kayak gini, udah terlanjur, udah kecewa kemarin ya. Jadi intinya ya janganlah kalau buat pengen iseng-iseng gini nyoba janganlah. Kita diterornya sama penyakit bro. Ya kan? Terus juga kalau suaminya tahu ya. Nah gitu. Jadi udahlah, buat yang itu tuh yang komen-komen di komentar itu jangan sampai nurutin gua kayak gini. Gua udah telanjur sih, udah lama juga gitu. Pesan moral dari Mas Adi kayak gitu buat teman-teman yang baru penasaran pengen jadi gigolo, udahlah janganlah. Kalau lu emang kayak fantasi liar, terus lu emang orangnya orang maniak seks gitu, janganlah. Mendingannya ya udah sih coli aja ya. Daripada ya bener, dari mending coli aja daripada lu diteror penyakit HIV, belum juga ya suaminya kau tahu gimana. Ya kayak gitulah. Pokoknya banyak banget konsekuensi, terus resiko jadi gigolo ya Mas ya. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak buat Mas Arya Mas, udah bersedia lagi gue panggil. Udahlah, udah malam juga ini ya Mas ya. Pokoknya ya segitu aja lah video dari kita. Pokoknya dan mungkin buat teman-teman jangan lupa juga untuk centang tombol subscribe, support terus channel kita. Kalau kamu teman-teman bisa punya ide, punya saran, sok aja terus di kolom komentar. Terus ya kalau misalkan ide kalian inovatif ya gua sama tim pasti dipikirin lah. Oke, dan sekian mungkin dari gua, dan akhir kata see you next time, enjoy.